Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Karel dari S6C dengan NIM 22112066. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah hukum intelektual Indonesia. Yang berikut adalah penjelasannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hak kekayaan intelektual, sejarah HKI di Indonesia. Akan tetapi sebelum masuk pada materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang HKI. Bahwa hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan KI. KI adalah hasil olah pikir manusia yang dapat berupa karya, cipta, dan karsa. HKI bertujuan untuk melindungi karya orang lain dan mendorong inovasi dan kreativitas. HKI juga memberikan keuntungan ekonomi bagi pencipta. Itulah pengertian singkat dari HKI. Selanjutnya kita akan masuk sejarah HKI di Indonesia. Perkembangan budaya Eropa pasca zaman kegelapan atau Dark Age yang didominasi oleh kewenangan gereja sebagai pusat kegiatan budaya dan proses pengambilan keputusan strategis. Secara historis, hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470, di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka. Mekanisme hukum dan tatanan pengaturan hak monopoli dan legitimasi akan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Kala itu lahirlah hukum paten pertama kali di Inggris, yaitu Statute of Monopolies, yang dikeluarkan pada tahun 1623. Langkah Inggris kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang merancang dan mengesahkan Undang-Undang Paten pada tahun 1971. Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual diharmonisasi dalam Konvensi Paris dan Konvensi Berne. Dua konvensi ini menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks, seperti masalah hak paten, merek dagang dan desain, sampai dengan masalah hak cipta suatu ide dan sebuah karya yang sudah jadi. Untuk sejarah HKI di Indonesia, hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1844. Ketika itu Indonesia masih di bawah penguasaan pemerintah kolonial Belanda, yang artinya hukum yang mengaturnya pun berasal dari hukum yang berlaku di Belanda. Pada tahun 1910 mulai berlaku Undang-Undang Paten atau Octrooiwet Indonesia Hindia Belanda, yang kemudian diikuti Undang-Undang Merek Industriële Eiendom dan Undang-Undang Hak Cipta Euteuwis pada tahun 1912. Pada tahun 1888, Indonesia resmi pertama kali menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights. Madrid Convention pada tahun 1983 hingga 1936 dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works pada tahun 1914. Kemudian pada masa kemerdekaan, sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan perundang-undangan yang pada masa pendudukan Belanda tetap berlaku, khusus untuk Undang-Undang Paten, walau permohonannya sudah dapat dilakukan sendiri di Indonesia, yaitu Jakarta, namun pemeriksaan harus tetap dilakukan di Belanda. Perkembangan HKI setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, barulah pada tahun 1961 Indonesia memiliki undang-undang merek sendiri, menggantikan undang-undang produk Belanda. Diikuti Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, Undang-Undang Paten pada tahun 1989, yang masing-masing sudah diperbarui untuk menyelaraskan dengan pemberlakuan perjanjian TRIPS. Kemudian pada akhir 2000 berlaku pula Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri,
Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang baru efektif pada tahun 2004. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai apa itu HKI dan sejarah HKI di dunia dan di Indonesia. Apabila ada salah kata ataupun penyebutan, mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.